Materi kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Topik ke-15 dari 75 topik. Ketentuan internasional di bidang kekayaan intelektual. Bagian kelima, World Intellectual Property Organization, WIPO, merupakan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang khusus menangani bidang kekayaan intelektual. Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan 184 negara yang berpartisipasi dalam WIPO di mana 37 negara menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual seperti paten, copyright, dan trademarks. Sekretariat WIPO berkedudukan di Genewa, Swiss dan merekalah yang melakukan fungsi koordinasi terhadap aktivitas WIPO, mengimplementasikan 24 perjanjian internasional yang telah disepakati, dan memfasilitasi negosiasi atas perjanjian-perjanjian baru yang diajukan berkaitan dengan copyright, paten, dan trademarks. Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau PBB, membentuk kelembagaan internasional yang diberi nama World Intellectual Property Organization, WIPO, pada tanggal 14 Juli tahun 1967 di Stockholm. Pada tahun 1974 WIPO diadopsi untuk masuk sebagai bagian dari organisasi internasional di bawah PBB. Setelah masuk ke dalam bagian PBB, WIPO menjadi Intergovernmental Organization yang anggotanya merupakan negara-negara anggota PBB. Badan ini merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Sebelum WIPO lahir ada badan yang bernama Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, atau BIRPI, yang didirikan pada tahun 1893 di Prancis untuk mengawasi Konvensi Berne dan Konvensi Paris. Pada dasarnya, WIPO didirikan untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB. Hal ini sangat penting, terutama jika ada kasus ketika sebuah negara mengklaim memiliki alat musik tertentu misalnya, tetapi ada negara lain yang mengklaim sebagai kebudayaan aslinya. Pembentukan WIPO didasarkan atas Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, sehingga WCT merupakan instrumen hukum pelengkap The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886. Dalam perjanjian ini terdapat ketentuan-ketentuan tambahan yang mengakomodasi hak-hak para pencipta yang tidak terdapat dalam Konvensi Berne. Latar belakang WIPO mengadopsi WCT pada tanggal 20 Desember tahun 1996 adalah semakin canggihnya kemampuan komputer dan meningkatnya penggunaan komputer pribadi serta internet, mengakibatkan timbulnya kesadaran untuk membentuk instrumen hukum untuk melengkapi Konvensi Berne yang dianggap tidak dapat mencakup semua isu terkait dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Dibandingkan dengan Konvensi Berne, WCT mengenalkan ketentuan baru yang jauh lebih besar pengaruhnya dalam melindungi hak pencipta dalam bidang digital, karena WCT melindungi hasil karya berupa program komputer serta kompilasi data dari bahan lainnya, atau database. Terkait dengan pengadopsian perjanjian ini pada Mei tahun 2001, The European Union Information Directive mengupayakan untuk melakukan harmonisasi European Copyright Laws sesuai dengan ratifikasi Uni Eropa terhadap WCT. The European Union Information Directive menetapkan negara-negara anggota untuk melaksanakan ketentuan perlindungan terhadap tindakan yang diambil untuk mencegah peniruan atau pengkopian dan terhadap pembuatan, impor, dan pendistribusian alat-alat yang dibuat untuk mengelakkan perlindungan tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang selaras dengan ketentuan pada pasal 11 perjanjian ini, yaitu dikenal dengan prinsip Anti-Circumvention Principle. Adapun tugas-tugas WIPO dalam bidang kekayaan intelektual, antara lain, mengurus kerjasama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual, mengembangkan dan melindungi kekayaan intelektual di seluruh dunia, mengadakan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya, mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, serta mengembangkan kerjasama administratif di antara negara-negara anggota. Peranan WIPO berkaitan dengan hak cipta. Menurut Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, yang disetujui di Stockholm tanggal 14 Juli tahun 1967, kekayaan intelektual meliputi berikut ini: A. Karya sastra, seni dan ilmiah. B. Pertunjukan artis, pertunjukan, rekaman suara, dan siaran. C. Penemuan di semua bidang usaha manusia. D. Penemuan ilmiah. E. Desain industri. F. Merek dagang.
merek layanan, dan nama serta sebutan komersial. G. Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat. 2. Kekayaan intelektual pertama yang disebutkan dinamakan dengan copyright atau hak cipta, dan 3. Kekayaan intelektual selanjutnya yang disebutkan dalam angka 3, 5, dan 6 mewakili industrial property right atau kekayaan industrial. Dari penjelasan yang ada juga diketahui bahwa meskipun diakui sebagai kekayaan intelektual, namun tidak semua kekayaan intelektual tersebut di atas dapat diberikan perlindungan hukum, yaitu yang sebagaimana disebutkan dalam angka 4 di atas. Pada pokoknya, perlindungan tersebut diberikan kepada pelaku usaha, maka dalam ketentuan mengenai kekayaan intelektual tersebut juga diatur perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dengan cara mempergunakan kekayaan intelektual yang telah memperoleh perlindungan tersebut secara tidak sah atau tidak benar. Terkait dengan peranan WIPO, khususnya dalam hak cipta, maka dikenal The WIPO Copyright Treaty, WCT, yaitu WIPO Copyright Treaty, WCT, adalah perjanjian khusus yang ditetapkan oleh konsensus dari lebih dari 100 negara anggota Uni Eropa, atau UE. Diadopsi di Jenewa, Swiss pada tanggal 20 Desember tahun 1996, WCT melengkapi Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra, atau Berne Convention, dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Organisasi Siaran, atau Konvensi Roma. Pada saat itu, Berne dan Konvensi Roma belum dimodifikasi selama 25 tahun. WCT diciptakan untuk mengatasi perubahan teknologi digital dan komunikasi, khususnya distribusi karya yang dilindungi secara digital melalui internet. Dikenal sebagai Perjanjian Internet, WCT diberlakukan bersama dengan WIPO Pertunjukan dan Rekaman Perjanjian, atau WPPT, untuk menanggapi perkembangan pasar dan teknologi baru. Lebih lanjut dijelaskan bahwa WCT diadakan untuk memperbarui WIPO, perjanjian dan peraturan hak cipta, terutama dengan perkembangan pesat pasar yang baru, distribusi, metode penggunaan, dan jenis karya. Dengan demikian, update utama yang disediakan WTC meliputi berikut ini. A. Melindungi program komputer sebagai karya sastra, Pasal 2 Konvensi Berne. B. Melindungi kompilasi data dibuat sebagai kekayaan intelektual dalam bentuk apapun. Perlindungan ini tidak mencakup data aktual. C. Menetapkan bahwa pemegang lisensi harus memberikan solusi hukum yang memadai terhadap siapa saja yang dengan sengaja memungkinkan atau memfasilitasi jenis pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan sah, manajemen hak elektronik, distribusi, penyiaran, atau komunikasi. WIPO Copyright Treaty diratifikasi melalui Kepres nomor 19 tahun 1997. Konvensi tersebut merupakan perjanjian khusus di bawah Konvensi Bern, yaitu setiap pihak, bahkan jika tidak terikat dengan Konvensi Bern, harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif dari Paris, 1997, dan Undang-Undang Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni, 1886. Perjanjian tersebut menyebutkan 2 materi untuk dilindungi hak cipta program komputer, apapun mode dan ekspresi pencipta, serta kompilasi data atau materi lain, atau database, dalam bentuk apapun yang dengan alasan pemilihan atau pengaturan dari isinya merupakan ciptaan intelektual. Adapun hak penulis berdasarkan perjanjian dengan hak distribusi merupakan hak untuk mengotorisasi pembuatan, tersedia untuk umum yang asli dan salinan dari suatu karya melalui penjualan atau pengalihan pemilikan lainnya. Hak sewa yaitu merupakan hak mengotorisasi sewa komersial kepada publik yang asli dan salinan dari 3 jenis karya seperti program komputer, sinematografi dan rekaman musik, dan hak komunikasi kepada publik merupakan hak untuk mengotorisasi komunikasi kepada publik melalui kabel atau nirkabel. WIPO Copyright Treaty berisi 25 pasal yang dirinci sebagai berikut. Pasal 1, kaitannya dengan Konvensi Berne. Pasal 2, ruang lingkup perlindungan hak cipta. Pasal 3, penerapan Pasal 2-6 Konvensi Berne. Pasal 4, program komputer. Pasal 5, penyusunan data atau database. Pasal 6, hak distribusi. Pasal 7, hak sewa. Pasal 8, hak komunikasi kepada masyarakat. Pasal 9, jangka waktu perlindungan karya fotografi. Pasal 10, batasan dan pengecualian. Pasal 11, kewajiban mengenai tindakan teknologi. Pasal 12, kewajiban mengenai hak pengelolaan informasi. Pasal 13, permohonan tepat waktu. Pasal 14, ketentuan tentang penegakan hak. Pasal 15, majelis. Pasal 16, Biro Internasional. Pasal 17, kelayakan untuk menjadi pihak dalam perjanjian. Pasal 18, hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian.
Pasal 19, Penandatanganan Perjanjian. Pasal 20, Pemberlakuan Perjanjian. Pasal 21, Tanggal efektif menjadi pihak dalam perjanjian. Pasal 22, Tidak ada reservasi terhadap perjanjian. Pasal 23, Penolakan terhadap perjanjian. Pasal 24, Bahasa perjanjian. Pasal 25, Tempat penyimpanan. Latar belakang pembentukan dan prinsip-prinsip WTO. Lahirnya TRIPS Agreement dalam putaran Uruguay, atau GATT, pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Negara yang pertama sekali mengemukakan lahirnya TRIPS adalah Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi kekayaan intelektual mereka di pasar internasional yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif. Argumentasi mengenai kelemahan-kelemahan WIPO adalah 1. WIPO merupakan suatu organisasi di mana anggotanya terbatas, atau tidak banyak, sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non-anggota. 2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran kekayaan intelektual. 3. Di samping itu, WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat invasi teknologi. Itulah topik ke-15 hak kekayaan intelektual, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman para mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.